Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekarang kita pertemuan tiga ya, pertemuan tiga terkait konsep kebaikan, kebajikan, dan juga kebahagiaan. Tuh, ini pembahasannya rada berat ya. Tuh, kemudian, nah ini harapannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan dalam profesi. Ini untungnya cuma satu pertemuan ya, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke kebaikan, kebajikan, kebahagiaan, terus saya mau nanya dulu, orang baik itu di tempat kerja seperti apa sih menurut teman-teman? Itu, apakah hmm, apakah orang sukses itu udah pasti bahagia atau belum tentu? Kalau menurut teman-teman gimana? Nah, coba dipikirkan masing-masing ya. Nah, ini kita lanjut ke kebaikan. Jadi, kalau kebaikan itu ya sederhananya tindakan yang benar secara moral. Itu ciri-cirinya tidak merugikan orang lain, kemudian memberikan manfaat bagi orang lain. Gitu. Contohnya, kalau di industri furnitur, misalnya kalian kerja di bagian produksi. Nah, tidak memalsukan data kualitas kayu, kemudian menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, nggak ngambil bahan atau alat milik perusahaan dibawa ke rumah gitu. Nah, ini semua adalah kebaikan dalam tindakan. Artinya, kalian melakukan hal yang benar di situasi tertentu. Oke. Sekarang kita naik levelnya ke kebajikan. Tadi kan kebaikan, sekarang kebajikan. Ini naik level nih. Kalau kebaikan itu tadi tindakan yang kita lakukan, kalau kebajikan itu adalah karakter. Gitu. Tadi kebaikan tindakan, kebajikan karakter. Cirinya gimana? Melakukan kebaikan secara konsisten. Tuh, kemudian sudah menjadi kebiasaan. Jadi melekat di dalam diri sendiri gitu. Itu namanya karakter. Contohnya ada pekerja yang selalu jujur gitu. Bahkan ketika nggak diawasi pun juga jujur gitu. Nggak perlu diawasi terus dia akan tetap jujur gitu. Nah, selalu menjaga kualitas, bukan hanya saat diperiksa sama QC aja gitu. Selalu disiplin, gitu, datang tepat waktu. Oh. Nah, ini tuh bukan sekadar lagi baik ya, gitu, tapi sudah kebajikan, karakter baik. Tuh. Nah, nilai-nilai kebajikan di dunia kerja itu seperti apa? Contohnya, dari gambar-gambar ini ya bisa terlihat misalkan kejujuran, kemudian juga komitmen, integritas, keberanian, keadilan, dan lain-lain. Nah, dalam furnitur, integritas itu contohnya tidak menipu spesifikasi bahan, tidak menipu data-data spesifikasi. Kemudian kalau komitmen, contohnya menyelesaikan pesanan sesuai target, itu komitmen. Kemudian keberanian, berani menolak perintah yang tidak etis, yang tidak baik, gitu. Kemudian keadilan, tidak pilih kasih dalam tim kerja, gitu. Jadi bisa kerja sama siapapun. Nah, perbedaan kebaikan sama kebajikan apa gitu? Kalau tadi kebaikan itu fokusnya pada tindakan. Kalau kebajikan itu eh, dia lebih ke karakter karena sudah terbiasa seperti itu, jadi dikenalnya atau framingnya orangnya seperti itu. Tuh, kalau dia sudah terbiasa jujur, nggak pernah berbohong, ya framingnya juga oh dia orang yang jujur gitu. Itu karakter atau kebajikan. Tuh, kemudian kalau kebaikan tuh bisa sesaat. Jadi di situasi tertentu aja baik, kadang juga nggak baik gitu. Itu kebaikan gitu. Tapi kalau kebajikan itu konsisten. Mau di situasi apapun dia akan konsisten berperilaku seperti itu, berperilaku baik seperti itu. Itu. Kemudian kalau kebaikan ya tadi situasional. Apakah karena ada atasan jadi ngebantuin temen deh gitu. Atau
Kalau nggak ada atasan, saya nggak ngebantuin. Nah, itu baiknya pada saat ngebantuin doang. Kalau nggak ada atasan, ya dia nggak baik gitu. Itu kebaikan. Tapi kalau kebajikan itu melekat dalam diri. Jadi, mau ada atasan atau enggak, ya tetap ngebantuin temennya kalau kesulitan. Tuh. Contoh sederhananya di workshop, misalkan eh, ada orang A dan orang B. Orang A ini kerjanya bagus. Cuman pada saat diawasi aja gitu. Nah, ini kebaikan atau situasional. Kalau orang B, dia kerjanya bagus setiap saat, nggak perlu diawasin, nggak perlu diliatin dan lain-lain. Nah, itu namanya kebajikan, gitu. Jadi apa namanya? Pada akhirnya sebagai lulusannya nanti lulusan teknik produksi furnitur itu kalian nggak hanya dituntut bisa ngedesain, memproduksi atau mengelola prosesnya gitu, tapi juga harus punya karakter profesional gitu. Karena di industri itu ya kayak yang dijelaskan sama pada saat Industrial Week ya gitu. Mungkin ada teman-teman yang juga mendengarkan bahwa skill atau kemampuan tuh bisa dilatih gitu, bisa diajarin gitu. Tapi karakter itu susah untuk dibentuk kalau sudah terbiasa buruk ya gitu. Jadi karakter itu sulit gitu. Makanya kenapa kalau kemampuannya biasa aja tapi karakternya baik, pasti akan tetap bertahan di industri tersebut. Gitu. Nah, ini kita masuk yang terakhir, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini ada satu pertanyaan. Apakah orang yang sukses itu sudah pasti bahagia? Belum tentu ya, gitu. Kenapa gitu? Karena kebahagiaan itu bukan cuma sekedar senang, gitu. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah hidupnya bermakna, selaras sama nilai-nilai moral. Itu artinya bukan cuma punya uang, bukan cuma punya jabatan, bukan cuma eh, hasil kerjanya bagus, tapi juga ngerasa tenang, benar, tidak bertentangan dengan hati nurani, apakah bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu baru kebahagiaan yang sejati. Gitu. Misalnya ada dua orang nih, supervisor produksi, orang A sama orang B. Orang A targetnya tercapai, tapi sering manipulasi data, kualitasnya diturunin. Nah, tapi kalau orang B, targetnya juga sama-sama tercapai, tapi dia jujur, juga menjaga kualitasnya yang mungkin butuh waktu yang apa namanya lebih lama. Misalkan orang A bisa ngerjain 10 hari, orang B ngerjainnya mungkin bisa 12 hari gitu. Pasti yang lebih tenang dan bahagia itu orang mana? Orang yang B kan gitu. Karena nggak ada kebohongan yang dia tutup-tutupi. Hidupnya akan lebih tenang gitu. Jadi dia nggak hanya sukses tapi juga selaras sama nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, sekarang kita hubungkan antara ketiganya, kebaikan, kebijakan, kebajikan. Saya salah seumur ya tadi. Kebaikan, kebijakan, dan juga kebajikan. Ini kayaknya saya salah ketik kebajikan, benar. Kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan. Gitu. Nah, profesional itu nggak hanya kompeten, tapi juga bermoral. Itu alurnya dari kebaikan, itu tindakannya benar, kemudian juga kebajikan, karakternya baik, konsisten, nah, etikanya dijalankan, akhirnya muncullah reputasi itu dan menghasilkan kepuasan hidup atau kebahagiaan itu. Sederhananya, kita ketika bekerja beretika, kemudian reputasi kita baik, hidup kita tenang gitu. Kalau misalkan kalian di industri furnitur jujur ketika memilih bahan, kemudian konsisten menjaga kualitas pekerjaannya, nggak menipu konsumen, maka kedepannya akan dipercaya. Bisa nama kalian baik, kemudian karirnya bisa berkembang, dan hidup bisa jadi lebih tenang. Nah, ini studi kasusnya. Jadi ada seorang karyawan,
memanipulasi laporan agar targetnya tercapai. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah ini baik? Kemudian yang kedua, apakah ini menunjukkan kebajikan? Yang ketiga, apakah ini bahagia? Kita bahas yang pertama, apakah ini baik? Secara hasil mungkin baik, ya, target tercapai. Tapi secara moral enggak, karena manipulasi data. Gitu. Kemudian, apakah ini menunjukkan kebajikan? Jawabannya tidak jelas. Karena kebajikan itu konsisten, jujur, integritas. Sedangkan ini justru sebaliknya. Kemudian apakah ia akan bahagia? Gitu. Jawabannya ya mungkin akan bahagia, tapi sementara itu. Jadi nggak benar-benar bahagia. Kenapa? Karena ada rasa takut ketahuan gitu. Jadi ada rasa nggak tenang. Kalau ketahuan, reputasinya bisa rusak. Ini kita lanjutkan ke step berikutnya. Lagi-lagi pohon ya gambarnya. Nah, ini sangat penting. Kita coba lihat di bagian atas. Ada behavior, perilaku, ada praktis, apa kebiasaan kita bekerja, ada skills, kemampuan kita. Ini semua adalah doing, apa yang kita lakukan. Betul. Bagian bawah, bagian akar yang nggak terlihat, itu ada karakter, kemudian juga nilai diri, ada self, ada self, nilai diri, kemudian cara berpikir, framing, kemudian ada alignment, keselarasan nilai. Ini disebut being. Siapa kita sebenarnya? Ya. Jadi ini apa yang kita lakukan, ini being. Siapa kita sebenarnya? Itu. Makna pentingnya dalam dunia furnitur atau dalam bekerja, orang hanya melihat produk jadinya gimana, kualitasnya gimana, kecepatan kerjanya bagaimana. Tapi ini semua yang terlihat itu asalnya pasti dari bawah, dari karakter yang ada di diri kita masing-masing. Kalau akarnya bagus, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain, maka hasil kerjanya juga akan baik, akan selaras lah hasilnya. Tapi kalau karakternya buruk, hasilnya juga akan bermasalah. Gitu. Mungkin masalahnya nggak sekarang, tapi masalahnya ke depan. Ini maknanya dari gambar ini. Tuh. Jadi terakhir saya tanya ke kalian, kalian maunya jadi profesional yang fokusnya doing aja atau punya karakter yang kuat, being-nya bagus. Karena dunia kerja yang bertahan lama tuh bukan orang yang paling pintar, gitu, tapi yang paling bisa dipercaya, yang paling bisa diandalkan, yang punya karakter baik. Ya, jadi em, sekian materi kita pada hari ini. Dari semuanya kita bisa narik kesimpulan kalau hubungan antara kebaikan, kebajikan, dan juga kebahagiaan itu dalam konteks furnitur ya, yang pertama kebaikan itu adalah tindakan yang benar gitu. Misalkan tidak memasukkan data-data, kemudian juga menjaga kualitas, tidak merugikan konsumen, bekerja sesuai standar. Nah, tapi kebaikan ini seringkali masih bersifat situasional, sesaat. Artinya seseorang bisa aja melakukan hal yang baik hanya karena diawasi, ya. Atau hanya karena dalam kondisi tertentu. Di sini kita masuk ke level berikutnya, ke kebajikan. Nah, kebajikan ini karakter yang dilakukan secara konsisten, baik itu diawasi ataupun tidak diawasi. Nah, jadi melekat ke diri seseorang. Gitu. Kebajikan ini bisa terlihat ketika pekerja di industri atau pekerja di perusahaan itu tetap menjaga kualitasnya meskipun tidak diawasin. Terus
jujur dalam membuat laporan, meskipun ada tekanan target. Kemudian eh, tetap menggunakan bahan yang legal, meskipun biayanya lebih tinggi. Gitu. Artinya kebajikan itu bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi siapa kita sebagai profesional. Gitu. Kemudian dari kebajikan yang kebaikan yang konsisten atau kebajikan, ini akan terbentuk etika yang kuat. Gitu. Nah, etika ini kalau dijalankan terus-menerus, maka akan menghasilkan reputasi. Nah, reputasi itu sangat penting gitu. Kalau di industri, produknya akan dipercaya, brandnya akan dikenal, kemudian hubungan bisnisnya akan menjadi lebih baik atau sangat baik. Gitu. Pada akhirnya semua itu akan mengarah ke satu hal yang sering dicari oleh semua orang, yaitu kebahagiaan. Gitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami, kebahagiaan di sini itu bukan sekedar gaji gede, targetnya tercapai, proyeknya selesai, gitu. Tapi lebih kepada eh, bermakna, gitu. Bekerjanya jujur, nggak melanggar nilai moral, merasa tenang apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau misalkan orang sering manipulasi data, eh, menurunkan kualitas, juga mengabaikan etika, mungkin akan terlihat sukses ya secara hasil gitu, tapi secara batin belum tentu bahagia. Gitu. Karena ada ketidaksesuaian antara tindakan dengan nilai moral yang berlaku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa alurnya kebaikan, tindakan yang benar, dilakukan secara terus-menerus, menghasilkan karakter yang baik, kebajikan, etikanya terjaga, reputasinya terbentuk, akhirnya menghasilkan kebahagiaan yang bermakna. Jadi eh, kalian sebagai mahasiswa atau nantinya lulusan dari Poltek, dari teknik produksi, ya teman-teman dituntut gak hanya bisa membuat produk, gak hanya bisa menguasai mesin, gak hanya bisa mencapai target produksi, tapi juga gimana jadi profesional yang berkarakter gitu. Karena pada akhirnya furnitur yang baik itu mencerminkan proses yang baik, dan juga proses yang baik itu berasal dari orang yang punya karakter yang baik. Oke. Nah, ini ada sedikit kata-kata ya. Jadi dari dalam dalam industri furnitur, kualitas produk tidak hanya ditentukan oleh teknik, tetapi oleh kebaikan, kebajikan, dan karakter profesional yang membangunnya. Gitu. Nanti dari sini saling terhubung lah keseluruhannya. Kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan. Ya, sekian materi pertemuan tiga kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Em, Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan bukan berarti saya jadi orang yang paling baik, paling apa namanya bener lah gitu. Yang saya sampaikan ini juga jadi pembelajaran juga buat saya gitu ke depannya. Jadi kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik di apapun latar belakang kita, dimanapun kita bekerja seperti itu. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.